Kalau tadi di sesi sebelumnya kita di akhir sesi diajak untuk membaca di Roma 6. Siapa yang tadi ikut membaca dengan seksama untuk kitab Roma pasal yang ke-6? Boleh angkat tangan? Pastinya memberikan kesan tersendiri dari Bapak Ibu sekalian ya, bersifatnya personal. Nah, bagi saya pribadi pun juga ayat ini setelah dibaca lagi ternyata memiliki kesan yang berbeda, yaitu saya dapat yang di ayat pertama kata-katanya seperti ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Yang membuat saya berpikir ulang ataupun menjadi kesan pribadi bagi saya adalah kata-kata dari bertekun dalam dosa. Rasanya kayak kok bertekun dalam dosa ya? Dosa itu kan suatu hal yang negatif ya. Tapi kita nggak bisa sangkal dan juga kita mungkin tidak menyadari bahwa di kehidupan kita sehari-hari memang antara hal yang baik dan juga hal yang buruk itu mungkin kita lebih tekun melakukannya atau lebih sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Betul apa betul Bapak Ibu? Kadang kita nggak sengaja membuat ataupun melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hal-hal yang tidak berkenan ini rasanya lebih banyak daripada hal-hal yang membuat Tuhan itu bersukacita ataupun bangga melihat kita sebagai anak Tuhan. Maka dari itu, dalam momen Paskah pada tahun ini, kiranya kita boleh diubahkan lagi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita boleh diubahkan menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan Tuhan dan juga membuat Tuhan itu bangga kalau melihat hidup kita. Amin. Amin. Terlebih lagi untuk kita yang masih anak-anak muda, ayo kita mulai belajar untuk bisa hidup menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Maka pakai pujian ini untuk lebih dalam lagi kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita mau memuji dengan sungguh-sungguh. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia menganggap kita sebagai biji matanya. Maka dari itu kita patut untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah,
perbuat dalam kehidupan kita. Mari kita ingat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita ingat setiap mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Semuanya itu hanya karena Tuhan mengasihi kita, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Maka dari itu jangan ada satupun yang tidak berbicara kepada Tuhan. Jangan ada satupun yang tidak memuji Tuhan. Karena Dia Allah kita yang patut untuk dipuji dan disembah. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku, ya Bapa. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa tak Kau
ada merasakan sakit, kita mau angkat semua apa yang menjadi keluhan dan doa kita kepada Tuhan. Tuhan, dengarlah setiap doa kami Bapa. Sembuhkanlah kami Tuhan. Kami yakin Tuhan darah-Mu mampu untuk menyembuhkan setiap kami Bapa, untuk menyembuhkan saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih berlaku sampai hari ini Bapa. Bersyukur Tuhan Yesus. Beban hidup, kiranya Tuhan yang akan pikul, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Haleluya Tuhan. secara pribadi minta Roh Kudus supaya sesi ini benar-benar menyentuh roh kita, menyentuh jiwa kita, dan menyembuhkan tubuh kita. Silakan berdoa supaya keajaiban-keajaiban firman Tuhan yang akan diberitakan di sesi kedua ini benar-benar kita terima dengan utuh,
Silakan berdoa. Silakan berdoa. Tuhan, layak Engkau ditinggikan, layak Engkau dipuji dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Tuhan, biarlah anugerah-Mu, kasih karunia-Mu mengalir buat di sesi 2 ini, menjamah setiap kami, mengoyakkan pemikiran-pemikiran kami, melenyapkan pikiran-pikiran berdosa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, kasih tos kepada 10 orang, benar-benar 10 orang. Belum. Ya, kasih tos, katakan Tuhan Yesus memberkati. Yo. Oke, silakan duduk. Bapak Ibu yang di belakang, jelas gak slide-nya? Jelas, puji Tuhan. Kita akan bahas tentang dosa kesombongan. Kita akan bahas tentang dosa kesombongan. Tengok kanan kiri, iki muka-muka sombong orang. Ya. Next, Lee. Oke. Kesombongan. Ya. Kalau dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sombong artinya menghargai diri secara berlebihan, congkak atau pongah. Ini nggak ada hubungannya punya uang nggak punya uang, ya. Orang duit nggak punya uang sama duit dan nggak menghargai diri secara berlebihan, congkak dan pongah. Kesombongan itu bersifat hal, sifatnya dan sebagainya, sombong, keangkuhan dan kecongkakan atau takabur. Yang bawah, yang warna biru, Bapak Ibu yang di belakang kelihatan enggak ya? Kelihatan ya? Puji Tuhan. Amsal 16 ayat yang ke-18. Kita buka Alkitab kita. Amsal 16 ayat yang ke-18. Sudah ketemu? Amin. Sudah? Belum? Amsal masih di perjanjian lama. Tidak ada pemberitahuan di awal pindah. Belum pindah ke perjanjian baru. Sudah ketemu ya? Amsal 16 ayat ke-18. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pegang pundak sebelahmu. Kecongkakan, ngomong ayatnya gini. Kecongkakan. Ayatnya dibaca. Kecongkakan mendahului
tinggi hati mendahului kejatuhan. Bilang sama sebelahmu, Berto. Di awal 2026 masuk ke bulan April. Ini tanggal berapa? 4 ya. 4/4/2026. Saya mengajak jemaat GPI Rema. Tadi saya salah ngomong, awalnya tadi ngomong kebiasaan. Jemaat Tuhan di GPI Rema, para pelayan Tuhan, ya. Saya mengajak jemaat GPI Rema dan para pelayan Tuhan untuk mencermati sungguh-sungguh suatu dosa yang mempunyai daya rusak yang sangat tinggi, yaitu dosa kesombongan. Saya berharap kita semua yang ngakunya orang Kristen, apalagi pelayanan, mulai meningkatkan kewaspadaanmu dan naikkan level kehati-hatianmu terhadap dosa sombong ini. Makin kesini dosa kesombongan semakin menjerat banyak jemaat, banyak pelayan Tuhan, dan bahkan hamba Tuhan. Ketika mereka jatuh, akibatnya sangat destruktif dan menggeret banyak orang. Saya ulangi, saya berharap kita semua mulai meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap jebakan dosa ini. Next. Kelihatan ya? Yang putih-putih kelihatan? Oke. Ya. Atur. Cara cepat untuk sebuah rumah tangga hancur, bisnis hancur, pelayanannya jatuh, kepribadiannya rapuh, hubungan-hubungan patah, rusak adalah congkak. Bahkan di Alkitab, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan orang congkak itu head to head, berhadap-hadapan dengan Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan. Head to head dengan Tuhan. Bukan menghadap Tuhan, tetapi berhadap-hadapan dengan Tuhan sebagai musuh. Tuhan menentang orang congkak. Tuhan melawan orang congkak. Tengok sebelahmu, modelnya orang congkak atau boten. Ya. Buat Tuhan, orang congkak adalah musuh. Tidak peduli kamu siapa. Engkau boleh pendeta, engkau boleh pelayan Tuhan, engkau boleh tim inti, engkau boleh koordinator, engkau boleh ketua WL untuk ketua singer, engkau boleh siapapun. Tetapi Alkitab tidak bisa dikurangi maknanya bahwa orang congkak Tuhan benci. Kata congkak artinya menempatkan diri berseberangan dengan Allah. Makanya sangat susah orang sombong mengalami hadirat Tuhan. Ya. Ingat itu, orang congkak berhadap-hadapan dengan Tuhan. Yang paling saya takuti adalah tidak mengalami hadirat Tuhan, tetapi justru berhadap-hadapan dengan Tuhan sebagai musuh. Ini paling mengerikan. Kiranya kita dijauhkan dari hidup berhadap-hadapan dengan Tuhan sebagai musuh. Amin. Ya. Bahkan dalam pelayanan, bahkan di dalam gereja yang harusnya ada kerendahan hati dan penyerahan diri, pelayan yang sombong seolah mau bicara sama Tuhan, aku bisa sendiri.
kehendakku yang jadi, programku yang jadi, mauku bukan maunya Tuhan. Kalau sudah bisa sendiri, Tuhan gak akan tolong. Itu sebabnya orang sombong susah mengalami banjir anugerah. Hanya orang rendah hati yang mengalami hujan kasih karunia. Mau sombong atau orang rendah hati? Tanya sama sebelahnya. Mau sombong atau rendah hati? Tanya sama sebelahnya. Ya. Next. Sore hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman, kalau saya tanya, apakah dosa Daud yang terbesar? Kita setuju bahwa tidak ada dosa besar atau dosa kecil. Ya, semua dosa adalah dosa. Dosa bukan sebuah masalah. Kalau masalah fisika datang sama guru fisika. Kalau masalah kehidupan datang sama Pak Antuk gitu ya. Dosa harus diakui dan ditinggalkan. Cuman hari ini saya mau menyorot soal dosa kesombongan. Apa dosa terbesar Daud? Silahkan. Yang bisa menjawab dapat voucher dari bendahara. Makan malam. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman akan menjawab perzinahan dengan Batseba. Itu sekaligus membunuh Uria suaminya. Sudah dijinai istrinya, dibunuh juga suaminya. Itu dosa terbesar Daud. Tentu saja dosa perzinahan dan pembunuhan tidak bisa dianggap sepele. Itu dosa besar. Tetapi untuk dosa ini, ketika Daud melakukan dosa kesombongan ini, jelas-jelas mengakibatkan konsekuensi yang lebih besar yang harus ditanggungnya. Ya, perhatikan, akibat perzinahan yang dilakukan Daud, berapa orang yang mati? Berapa yang mati? Ketika Daud berbuat zina sama Batseba, berapa orang yang mati? Dari kejadian itu sampai kepada itu berapa yang mati? Mudeng pura pertanyaanmu. Siapa saja? Uria. Terus bayi hasil perzinahan mati toh? Terus setelah itu Amnon memperkosa Tamar, ya, adiknya sendiri. Tamar itu adalah adiknya Absalom, ya. Jadi Amnon itu beda ibu sama Absalom. Jadi Absalom kemudian membalas dendam kepada Amnon dan akhirnya memberontak dan mati. Jadi hanya 4 nyawa. Hanya 4 nyawa. Ya mungkin ketambahan yang prajurit yang mengikut Absalom lah. Ya mungkin ada 100. Ya. Tapi yang tertulis di Alkitab hanya 4. Next. Tahukah Bapak Ibu semua, waktu Daud sombong, maka konsekuensi yang harus ditanggung Daud jauh lebih besar. Di mana waktu sombong yang mati tidak hanya 4 orang, tetapi 70.000 orang mati sia-sia. 4 dibanding 70.000 orang. Ribuan kali lipat dari akibat dosa perzinahan dan pembunuhan. Dia berbuat dosa di Tawangmangu, tetapi yang mati di Colomadu. Ngeri tak?
Yang dicolong Madura ngerti opo-opo, mati juga. Sekali lagi, dosa adalah dosa. Dosa bukan sebuah masalah. Dosa zina, dosa pembunuhan, sombong, itu semua dosa. Dan harusnya kita tidak boleh kompromi. Tidak boleh apa? Kompromi. Namun hari ini saya ingin mengarahkan kita bahwa dosa sombong konsekuensinya lebih hebat. 70.000 orang mati sia-sia. Nek 70.000 orang mati sia-sia ditumpuk di sini, kebak gak nih? Tepatnya kurang gak? Dan menariknya, pada waktu Daud ngaku sama Tuhan di Mazmur 51 soal perzinahannya, dia sudah tiduri Betseba, dia sudah bunuh Uria. Tahu nggak? Daud mengakui dosanya dengan berkata, aku berdosa. Tetapi pada waktu Daud jatuh dalam dosa kesombongan, dia bilangnya beda. Dia bilangnya, aku sangat berdosa. Ini patut kita contoh Bapak Ibu, teman-teman. Kita nggak luput dari bersalah. Saya punya salah, kita punya keliru, ya saya berdosa. Saya nggak merasa nyaman ketika saya berdosa. Pasti Tuhan ampuni saya nggak nyaman ketika saya berdosa. Tetapi saya mau contoh Daud, kalau pas sombong, saya akan ngaku kepada Tuhan, saya sangat salah. Mungkin ketika kita ngomong, mungkin kata-kata kita menyakitin orang lain. Ya, saya salah ngomong nyakitin orang lain. Saya berdosa, saya salah. Pikiran saya kotor. Ya, saya salah. Tetapi kalau sombong, saya sangat keliru. Ya, beda Bapak Ibu. Anda bisa cek di Alkitab bahwa tampaknya Daud ngerti betul hatinya Tuhan. Daud ngerti betul sombong tidak ada tempat di hati Tuhan. Orang sombong seperti mau ngomong begini sama Tuhan, aku gak perlu kau Tuhan, aku gak perlu engkau Tuhan. Itu gendeng gak? Gendeng gak? Ya. Sombong itu mau bilang begini, ya sudahlah, yang penting mauku, bukan maumu Tuhan. Aku gak perlu bersamamu, aku bisa sendiri, cukup berdikari. Dan orang-orang sombong kemudian mengeksklud Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kiranya hari ini kita tergetar, jangan cuma sungkan ketika engkau sadar engkau sedang sombong. Engkau harus benci dengan dosa kesombonganmu. Kalau perlu tangisi itu. Hati-hati dengan kebanggaan. Hati-hati ketika setiap menerima pujian. Bukan gak boleh, tetapi hati-hati. Hati-hati kalau barusan berhasil naik jabatan, dapat uang banyak. Hati-hati. Hati-hati kalau barusan mencapai sesuatu. Hati-hati. Bilang sama sebelahmu, hati-hati. Hati-hati kalau barusan menang. Hati-hati. Ya. Di retret ini sepakat yuk, sepakat. Dosa kesombongan patut mendapatkan perhatian ekstra untuk kita tangani. Yuk serius dengan dosa kesombongan ini. Dosa sombong tidak kenal si kaya, si miskin, gereja gede, gereja kecil, gereja kota, gereja desa. Semua bisa dilimpias. Katanya orang tinggi hati, congkak itu hancur, jatuh. Mau nggak pelayanan kita hancur?
Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak duit kita hancur? Mau nggak? Mau nggak keluarga kita hancur? Mau nggak? Nggak ya? Bukan Tuhan nggak mau menolong, tetapi kita sendiri menciptakan situasi yang membuat kita tidak dapat ditolong karena kita menolak si penolong. Sombong adalah upaya menolak pertolongan. Coba lihat kanan kirimu sekali lagi. Ini orang-orang yang sombong enggak? Karena sombong adalah upaya menolak pertolongan. Lihat sama kanan kiri. Pegang-pegang pundaknya, jewer pipinya. Ya, mungkin gini. Makanya kalau pas Bapak Ibu dan teman-teman sedang mendoakan seseorang, nggak Tuhan jawab. Mungkin salah satunya persoalannya bukan doamu nggak berkuasa. Itu persoalan orang yang kamu doakan memang punya penyakit rohani yang namanya congkak. Ya. Next. Bagaimana dosa sombong nggak jadi tidak menjadi ekstra perhatian kita? Yang pertama, dosanya Lucifer. Kita harus membuat dosa sombong menjadi perhatian ekstra kita, ya. Karena itu adalah dosanya Lucifer. Bapak Ibu, teman-teman, yang membuat Lucifer terbuang dari surga karena apa? Perzinahan sama siapa? Pembunuhan. Enggak lah. Yang membuat Lucifer kehilangan status maha cantiknya adalah kesombongan. Yang kedua, dosa sombong adalah penyebab dari 3 akar dosa. Ya, di dunia ini ada 3 akar dosa. Ya, yang pertama cinta uang, yang kedua kepahitan, yang ketiga kenajisan. Nah, 3 akar ini ada 1 akar namanya sombong. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman gak bisa mengampuni orang, dirimu bukan korban, tetapi sombong. Yo, mikir dulu. Jadi ada 3 akar dosa. Cinta uang, termasuk cinta uang itu termasuk hal-hal yang pokoknya menggunakan uang dengan ngawur gitu ya. Kemudian kepahitan, kenajisan kita ngerti lah. Pokoknya kita lihat kepahitan. Jadi misalnya Bapak Ibu disalahin orang dan membekas, terus Bapak Ibu nggak bisa mengampuni, itu sama saja kita sombong. Wong Tuhan aja nggak berdosa, dia mengampuni. Oke? Dan yang ketiga adalah daya rusaknya sangat besar. Dampaknya mengerikan. Dosa zina 4 nyawa melayang. Sedangkan dosa sombong 70.000 orang melayang sia-sia. Next ya. Yuk kita buka 1 Tawarikh 21. Kita lihat dosanya Daud.
kita melihat dosa sombongnya Daud ya. Ini bisa dibaca dari yang Bapak Ibu yang di belakang. Bisa ya? Oke ya. 1 Tawaris 21 ayat 1 sampai 2 yang putih ya, yang warna putih ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu Daud berkata kepada Yoab dan kepada pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai ke Dan bawa hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlahnya. Motivasi Daud adalah dia mau tahu seberapa kerennya dia sebagai raja. Seberapa banyak pasukannya, seberapa hebatnya pencapaiannya. Di balik penghitungan pasukan tidak ada soal sensus, tetapi soal jumawa, tinggi hati, congkak. Hati-hati. Terus yang kuning 1 Tawaris 21 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi itu jahat di mata Allah, sebab itu diajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku sangat bodoh. Kalau sekedar hitung pasukan, kenapa sampai dikatakan hal itu jahat di mata Allah? Ya. Karena ada motivasi tidak kudus. Ya. Bapak Ibu, teman-teman tahu nggak? Ada korelasi sombong dan bego. Kalau bahasa saya, maaf, pekok. Ya. Benar-benar sombong itu berkorelasi dengan pekok. Ya. Ketika Daud melakukan kesombongan, dia berkata ini, jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat pekok. Kalau bahasa saya, maafkan, pekok. Itu ada korelasinya. Daud itu dekat sama Tuhan. Dia seorang penyembah. Dia tahu tindakan apa yang goblok, yang bodoh yang dia rasa. Pada waktu dia sombong, dia ngaku kalau dia bodoh, dia pekok. Yang ngomong ini Daud sendiri loh. Dia seorang penyembah. Setiap sombong selalu menghasilkan pilihan-pilihan bodoh. Boleh itu dicatat terus ditulis sebagai status WA. Setiap sombong selalu menghasilkan pilihan-pilihan bodoh. Orang sombong tidak punya akurasi dalam kebijaksanaan. Orang sombong tidak punya akurasi dalam hikmat. Ingat, setiap kita ketika dimasukin kesombongan, kita mulai kehilangan akurasi spiritual. Berbahaya. Dalam nama Yesus, semua kita yang ikut retret hari ini, jangan jadi orang bodoh. Amin. Mulai hari ini kita mau dipintarkan karena anugerah Allah. Karena kita mau mengambil keputusan untuk menjadi jemaat dan pelayan yang rendah hati, yang ditolong oleh Roh Kudus dari dalam roh dan hati kita. Amin. Ya. Next.
1 Tawarikh 21 ayat 14 sampai 16. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Terus pula Allah malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan orang Yesus. terus ketika Lalu menangkapnya, maka dilihatnya malaikat Tuhan berdiri di dekat langit dengan di tangannya pedang terhunus yang ditujukan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kafung sujudlah Daud dan para tua-tua. ngeri ya, ada langit, malaikat dan orang mati. Itu pemandangan yang ngeri. Itu gara-gara Daud sombong. Ya, next. Oke, yuk 1 Tawarikh yang 21 ayat 17 sampai 19. Mungkin ada yang tidak kelihatan ya, tapi yuk coba kita baca. 1, 2, 3. Dan berkatalah Daud kepada Allah, Bukankah aku ini yang menyuruh menghidup rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan keluargaku, tetapi janganlah Tuhan menimpa umatmu. kemudian bahwa Daud harus pergi untuk Lalu bertindak Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. kembali lagi. Oke. Bapak Ibu dan teman-teman, kalau Bapak Ibu dan teman-teman mempunyai jabatan dan kapasitas kepemimpinan apapun di gereja GBI Rema, ya, Bapak Ibu dan teman-teman yang pelayan dan sebagainya, kapasitas kepemimpinanmu di gereja GBI Rema, semakin tinggi jabatanmu, kalau engkau sombong, dampak yang akan diakibatkan oleh kebodohanmu sangat besar. Ya. Sangat mempengaruhi pelayanan kita. Gak usah saling tuduh. Biarkan yang khotbah saja yang menuduhmu. Ya. Jadi semakin tinggi jabatanmu, mungkin ketua wanita, mungkin full timer, mungkin ketua singer, ketua musik, ketua mulmed, sebagainya, mungkin ketua sekolah minggu. Semakin tinggi jabatanmu, kalau engkau sombong, dampak yang akan diakibatkan oleh kebodohanmu sangat besar, sangat mempengaruhi pelayananmu. Saya ulangi, semakin pemimpin Bapak Ibu, semakin besar kemungkinan dosa kesombongan memborbardir engkau. Jangan coba-coba pegang kendali tanpa integritas. Hati-hati. Next. Nah, bagaimana caranya waspada? Bilang sama sebelahnya, waspada. Waspadalah.
Yang pertama, penyembahan kita hanya akan sedalam perenungan kita akan firman Tuhan. Kita sudah bahas di sesi 1, ya. Tetapi ini juga bagian dari cara kita waspada terhadap dosa kesombongan. Penyembahan kita hanya akan sedalam perenungan kita akan firman Tuhan. Semakin dalam merenungkan firman Tuhan, semakin merasa kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tahu diri bukan siapa-siapa tanpa Tuhan adalah tindakan yang menjagai hidup kita dari dosa kesombongan. Kapan terakhir Alkitabnya dibaca Bapak Ibu? Kecuali tadi Roma 6. Kapan terakhir baca Alkitabnya? Sebelum retret. Kapan terakhir baca Alkitabnya? Ya. Kapan terakhir engkau menangis sambil memukul-mukul diri minta ampun sama Tuhan atas kesombongan ketika engkau sedang merenungkan firman Tuhan? Kapan terakhir engkau berurai air mata pengagungan kepada Tuhan dan respek kepada Tuhan ketika engkau merenungkan firman Tuhan? Kapan terakhir engkau begitu bergairah membaca ayat demi ayat seolah-olah engkau sedang menemukan mutiara yang sangat berharga? Kapan terakhir Bapak Ibu setelah engkau merenungkan firman Tuhan, kemudian engkau temui pasanganmu dan anakmu dan engkau minta maaf sama mereka? Anak-anak muda, kapan terakhir ketika engkau selesai baca firman, engkau temui mama papamu dan engkau minta maaf sama mereka? Penyembahan kita hanya akan sedalam perenungan kita akan firman Tuhan. Yang kedua, kerendahan hati. Kesombongan hanya bisa dikalahkan dengan kerendahan hati. Cara Yesus mengalahkan iblis dengan semua kecongkakannya adalah dengan kerendahan hati. Next. Muncul kan? Terus, di tulisannya diputihkan. Oke. Sebentar. Supaya Bapak Ibu bisa lihat. Boleh seteguk dulu, lumayan seteguk dulu. Ya boleh seteguk dulu, lumayan. Oke, ya terima kasih. Ya, kita lihat yang sebelah kiri. Kesombongan Lucifer. Kesombongan Lucifer itu adalah Lucifer berkata, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan dan hendak menyamai yang maha tinggi. Akibatnya ketika Lucifer sombong, akibatnya adalah Yesaya 14 ayat 13 sampai 15. Silakan dibuka. Yesaya Yesaya 14 ayat 13 sampai 15. Sudah ketemu? Sudah ya? Oke. 1, 2, 3. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah.
Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, dan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Akibatnya ketika Lucifer berdosa dengan kesombongannya adalah jatuh. Nah, beda dengan Yesus. Kesombongan Lucifer dengan segala kejahatannya dibalas dengan kerendahan hati Tuhan Yesus. Ya. Kerendahan hati yang Yesus lakukan adalah penyerahan hak, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah ini sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang kedua, mengosongkan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kemudian yang keempat, merendahkan dirinya. Yang kelima, taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Silakan dibaca. Dibuka dulu. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Oke, 1 2 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama Di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus terkutuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kesombongan hanya bisa dikalahkan dengan kerendahan hati. Dosa kesombongan Lucifer, aku hendak, dibalas dengan Tuhan Yesus. Aku rela. Ya. Kesombongan hanya bisa dikalahkan dengan kerendahan hati, dengan salib. Lucifer dengan aku hendak naik, akibatnya jatuh. Yesus dengan turun dan semakin turun, hasilnya diangkat tinggi. Yang ketiga, next. Bagaimana harusnya waspada? Yang tiga adalah maksimalkan pribadi Roh Kudus. Yohanes 14 ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Tetapi penghibur Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Roh Kudus akan mengajarkan dan mengingatkan kita apapun yang pernah Yesus omongkan kepada murid-muridnya. Dan mestinya kita tahu bahwa Yesus pernah berkata, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Kita diajar dan diingatkan Roh Kudus untuk belajar dari Yesus, karena Yesus itu rendah hati. Roh Kudus mengajarkan kita supaya hidup kita menghasilkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Coba cek sebelah kita, ini orang sombong atau orang rendah hati. Pegang tangannya, kalau boleh jewer.
Makanya orang sombong gak mengalami karya Roh Kudus. Loh, saya sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi kok malah sombong? Ya. Karena harusnya makin Roh Kudus, makin rendah hati. Mari terus belajar menyerahkan diri kepada pribadi Roh Kudus. Libatkan dia dalam segala keputusan kita. Libatkan dia setiap hari. Ngobrol sama dia setiap hari. Dia mengajarkan dan mengingatkan kita untuk rendah hati. Dipenuhi Roh Kudus bukan soal merinding-merinding. Bukan soal ketawa-ketawa. Bukan soal berbahasa lidah. Saya punya karunia berbahasa lidah, tetapi dipenuhi Roh Kudus adalah kemampuan untuk menghasilkan buah-buah roh, termasuk kerendahan hati. Rendah hati yang sejati membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Ini saya mau ngomong, ini boleh menjadi status ya. Ini mantap ini. Tanpa Roh Kudus, kerendahan hati hanya akan menjadi sebuah kebaikan yang bisa Anda sombongkan. Bingung gak? Tak baleni. Tanpa Roh Kudus, kerendahan hati hanya akan bisa menjadi sebuah kebaikan yang bisa Anda sombongkan. Anda rendah hati karena Anda bertekad rendah hati. Kemuliaan hanya bagi engkau, bukan bagi Allahmu. Tetapi kalau Anda rendah hati karena pertolongan Roh Kudus, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Tanpa Roh Kudus, kerendahan hati hanya akan menjadi sebuah kebaikan yang bisa Anda sombongkan. Next. Yakobus 4 ayat 10. 1, 2, 3. Sekali lagi. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Ngomong sama sebelahnya. Ya, 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Ngomong sama belakangnya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saya tutup sesi ini, saya mau kesaksian. Kesaksian pada waktu sombong dan pekok tadi. Ya. Sekitar tahun 2018 sampai 2019. Saya mendapat khotbah Natal di kampus. Saya sebutkan ya, karena sudah lewat. Saya mendapat undangan khotbah Natal di kampus Teknologi Industri Satya Wacana di Kota Salatiga. Saya masih ingat itu hari Jumat. Saya dari Jogja naik motor, hujan-hujan. Sampai Kopeng hujan deras. Terus saya mampir ke pom bensin, saya masuk ke Salatiga di Osamaliki, dekat rumahnya Pak Atok dulu. Ya, kalau dulu misalnya ada bapak ibu yang tahu rumahnya Pak Atok sama Simba dulu di Osamaliki, itu dulu saya sering juga tidur di sana. Ya, terus saya mampir ke pom bensin, ada dekat di situ dan ganti baju. Jadi saya ganti bajunya di pom bensin. Saya berangkat ke acara Natal, dan acaranya bukan di kampus. Panitia menyediakan tempat di nyewa gedung gereja di dekat pom bensin itu, di Osamaliki itu. Yang hadir dekan, dosen-dosen, staf, karyawan dan mahasiswa. Acaranya meriah.
Setelah selesai acara, saya terus karena sampai malam, terus saya nginep sama di rumah teman saya. Saya nginep, terus bermalam di sana. Nah, sebelum acara Natal selesai, panitia ngasih bingkisan dan amplop. Terbesit di dalam pikiran saya, berharap isinya amplop bisa untuk membelikan sesuatu buat anak-anak dan istri karena menjelang Natal. Biasa toh, nek bojo yang bertanggung jawab ini ngono toh. Iya toh? Ya. Sampai di rumah teman, masuk kamar. Saya tuh nggak pernah biasanya tuh langsung buka amplop. Biasanya karena waktu itu saya berangkat sendirian, tak buka amplopnya. Saya buka amplopnya, saya buka isinya di luar ekspektasi saya. Saat itu saya marah. Saya merasa saya jauh-jauh dari dari Jogja, Salatiga, naik motor kehujanan. Saya sempat tanya sama Tuhan. Kalau saya berkata tanya itu sebetulnya saya marah sama Tuhan. Cuman segini Tuhan. Sombongnya saya naik. Pekoknya saya naik. Ya. Sombongnya saya naik, terus saya jadi pekok dan bego. Tidak akurat dalam hikmat. Terus malam harinya saya ketemu sama adik-adik rohani angkatannya Hamsan ke atas gitu ya. Saya ngobrol di kafe dan anak-anak Salatiga itu juga masih kuliah. Ya saya sih harus bayari. Pakai uang apa? Uang dari amplop. Separuh hilang. Saya ambil separuh dari PK yang tidak seberapa gedenya tadi. Sambil ngedumel. Jadi sebetulnya saya neraktir tetapi ngedumel. Gak jadi berkat. Ya. Berarti saya harus saya harus berikan kepada istriku besok berkurang. Dan makin berkurang karena untuk beli bensin untuk pulang ke Jogja. Besok harinya pagi-pagi saya pulang ke Jogja. Saya nggak bisa tidur semalam tidak bisa tidur nyenyak. Dan dari tempat teman saya tadi masuk ke jalan ke Kopeng sampai ke puncak Kopeng, saya marah-marah sama Tuhan. Saya luapkan, pokoknya marah-marah sama Tuhan kan, yang penting helmnya cakil. Jadi nangis kalau marah-marah tuh raketok sama kendaraan lain, gitu ya. Saya marah-marah sama Tuhan. Dari Salatiga sampai ke Kopeng. Saya komplain. Di mana keadilan? Saya butuh uang untuk Natal. Anak-anak dan istri butuh baju baru. Saking jengkelnya sama amplop tadi, saya marah-marah di motor. Pokoknya yang penting helmnya cakil. Jadi tidak kelihatan saya marah-marah. Saya ngedumel sampai saya terengah-engah. Sampai di puncak Kopeng, saya masih marah. Benar-benar marah, terus terengah-engah itu ketok banget. Terus dari Kopeng masuk terus ke arah Magelang, beberapa ratus meter, ada suara di hati saya, kuat sekali. Saya yakin bahwa itu Roh Kudus ya. Dia bilang begini, kamu kan hamba, apa yang kamu harapkan? Kalau kamu menerima PK segitu, ya wajar kamu hamba. Kalau kamu direktur, beda PK. Terus saya minggir, benar-benar minggir, terdengar di hati, kuat sekali. Saya minggir, terkaget-kaget, terus saya matikan
kontak, saya minta ampun. Saya minta ampun sama Tuhan, masih di motor. Tapi kontak tak matikan, minta ampun sama Tuhan. Benar-benar minta ampun sama Tuhan. Benar-benar minta ampun. Helm cakel tak tutuki. Goblok tuh. Karena apa? Karena sombongnya dan pekoknya saya. Ya. Saya melanjutkan perjalanan ke Magelang sambil nangis di hadapan Tuhan. Di tengah perjalanan, saya terengah-engah karena nangisnya, minta ampun sama Tuhan. Sekaligus menggoblokkan diri saya. Kok ada muncul pikiran itu? Apakah selama ini saya nggak dipelihara sama Tuhan? Saya benar-benar kadang ngegas, tapi kadang tangan kiri saya ngeplak helm saya, plok gitu, karena itu karena kebodohan, karena kesombongan, ya. Saya terengah-engah, nangisnya, minta ampun sama Tuhan. Kemudian sampai kota Magelang, saya mulai tenang. Saya sungguh minta ampun sama Tuhan. Kesombongan dan pekok itu berkaitan. Gandeng renceng, botol oleh tutup. Kesombongan membuat kita tidak bisa berhikmat dalam berpikir. Saya sampai di Jogja, ketemu sama istri. Saya serahkan sisa uang di amplop ke istri saya. Saya ceritakan kepekokan saya di jalan tadi. Waktu saya marah sama Tuhan. Lalu saya ditunjuk sama istri. Iya toh, saya ditunjuk sama itu. Terus saya minta istri terus mendoakan saya. Jadi belum lepas apa packing dan sebagainya, belum. Jadi benar cerita dari helm, jaket semua, terus aku cerita. Terus saya minta istri untuk mendoakan saya minta ampun sama Tuhan. Sehari setelahnya, itu hari Minggu, kami beribadah ke gereja. Pada waktu itu kami tidak sedang pelayanan. Selesai ibadah, Bapak Gembala Senior, almarhum Bapak Ishak, memanggil saya di kantornya. Sini. Kalau itu pengalaman saya. Kalau gembala, kalau disuruh ini, itu lebih berkuasa daripada memberkati. Ya, itu lebih berkuasa. Sini. Ya. Terus Pak Isa almarhum itu memberi amplop dan bilang gini, ini berkat Natal buat istri dan anak-anakmu. Sampai di rumah saya buka 10 kali lipat di dalam berkat amplop itu dari yang saya terima kemarin di Salatiga. Bukan soal amplopnya, bukan soal jumlah yang 10 kali lipat, bukan soal berkatnya. Buat Tuhan gampang untuk memberkati kita, semudah membalikan telapak tangan. Buat kita, siap nggak kita diberkati dengan hati yang rendah hati? Kalau waktu itu saya masih marah-marah sama Tuhan, sampai hari Minggu mungkin tidak ada berkat itu. Jangan congkak dan sombong. Bilang sama sebelahnya, jangan congkak dan sombong. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu.
kita angkat satu pujian yang lagu kedua tadi. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi sombong itu gak kenal kaya dan miskin. Sombong itu gak kenal kebiasaan kita, tetapi semua bisa dilibas. Kita mau bertobat, amin. Amin. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Biarlah firman ini kuat, jangan kita sombong di hadapan Tuhan. Karena sombong itu efeknya berhadapan dengan Tuhan sebagai musuh. Gak peduli apapun jabatanmu. Kita pernah punya salah. Gak sengaja kita melakukan kesombongan atas perkataan kita, atas ide-ide kita. Saya minta Bapak-bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya minta Bapak-bapak
Sekali lagi saya minta bapak-bapak, kalau ada istri di tempat ini, engkau minta maaf. Silakan datangi istrimu, engkau minta maaf. Apapun yang pernah engkau lakukan, engkau minta maaf sama istri. Engkau minta maaf sama istri. Silakan, ini kita mau benar-benar mengalami Tuhan, mengalami perkenanan Tuhan, dijauhkan dari hal kesombongan. Silakan bapak-bapak, saya minta bapak-bapak, yang pertama, bapak-bapak silakan datangi istrimu, minta maaf sama mereka. Dan ibu-ibu juga minta maaf sama suamimu. Silakan, 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 silakan. Ya, betul. Dengan hati yang serius, dengan hati yang sukacita, minta maaf, minta maaf. Boleh sambil sujud, boleh, tetapi tulus, tulus, bukan karena di kamera. Ya. Istri-istri juga minta maaf. Jangan cuma minta maaf ya Mi, kalau ini piye gitu. Ngomong gitu, ngomong ya. Kita mau mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Istri-istri juga minta maaf sama bapak-bapak. Silakan. Yang kedua, anak-anak, datangi orang tuamu. Datangi orang tuamu, minta maaf. Kowe ngeyel dan ngeyel, minta maaf. Yuk. Minta maaf. Bukan salaman kok, benar-benar minta maaf. Yuk. Dan saya minta Bapak Ibu atau ibu-ibu mendoakan mereka. Ayo, mendoakan mereka. Berikan doa yang terbaik buat mereka. Berikan doa yang terbaik. Ya, minta maaf. Biarlah kesombongan dihalau dari jemaat Rema. Ya, minta maaf. Dan orang tua berikan berkat yang terbaik. Doakan. Doakan. Amin. Haleluya. Kerendahan hati, pengampunan, membuka jalan berkat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Kalau yang ketiga, kalau kakak adik kakak, ayo minta maaf. Ayo.
Yo. Ayo minta maaf. Terus saling mendoakan. Adik sama kakak, kakak sama adik. Ayo minta maaf. Kita beraksi. Tidak ada kesombongan di jemaat Rema. Amin. Yo, terus kakak-kakak, adik-adik saling mendoakan. Ayo. Kalau kakak sama adik bolehlah dicium karena sayang, bolehlah. Yo. Iya, betul. Kasih. Terima kasih. Ada kelegaan? Bapak Ibu, teman-teman, yang keempat, kalau merasa Bapak Ibu harus ketemu sama seorang yang di tempat ini, harus minta maaf tentang apapun, silahkan temui orang ini. Siapapun yang di sini harus minta maaf, harus ada diselesaikan. Ngomong salah, nyelemong salah, silakan. Kalau ada yang keempat, silakan Bapak Ibu. Kalau di sini minta maaf, saling mendoakan. Silakan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tapi kalau ada silakan. Nggak usah dipaksa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada lagi pujian? Apa ini? Sekali lagi kita bangkit berdiri. Sekali lagi. Ditinggikan namamu atas keluarga-keluarga jemaat GBI Rema Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah permintaan maaf kami tulus, permintaan doa kami untuk mengampuni tulus. Kami gak mau ada kesombongan di keluarga-keluarga jemaat Rema. Hanya ada kerendahan hati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya Engkau satu-satunya penolong dan soko guru di keluarga-keluarga GBI Rema.
Terima kasih untuk janji-janji firman Tuhan yang akan terus digenapi buat keluarga-keluarga jemaat Rema Tuhan. Kami mengucap syukur. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan.